Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Di malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu di acara talk show yang diselenggarakan biasa di rumah Bapak Ketum GMBI Bapak Muhammad Fauzan Rahman. Acara ini dilaksanakan dengan secara live streaming dan diikuti oleh 7.000, kurang lebih 7.000 peserta yang menonton di acara ini, juga diikuti oleh para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan klik di link DPP Kesekretariatan LSM GMBI untuk mengikuti acara di malam hari ini. Saya Idat Mustari Sutaria selaku host yang akan memandu acara ini. Di malam hari ini kita akan berdiskusi tentang korupsi. Nama kata korupsi adalah sesuatu yang memang sudah sangat familiar di telinga kita, dan tentu saja pelakunya koruptor paling dibenci oleh kita, dan kita akan mendiskusikan hal itu. Alhamdulillah sudah hadir narasumber pada malam yang berbahagia ini. Saya perkenalkan saja. Yang pertama, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Muhammad Fauzan Rahman selaku Ketua Umum LSM GMBI dan pendiri LSM GMBI. Saya kasih aplaus dulu. Terima kasih kehadirannya. Kemudian yang kedua, sahabat saya ini pemikir, kritisi, dan tulisan-tulisannya di media sosial sangat menjentik para pembacanya, selalu mengundang kritis, mengundang emosi para pembacanya. Saya perkenalkan Al-Mukarram nih, Habib. Nah, Bang Fidel selaku asisten bidang politik hukum. Asisten bidang hukum. Ya. Dan sebentar lagi kita akan tunggu kedatangan narasumber utama. Ini sahabat saya waktu di kampus, beliau sudah jadi guru besar. Kalau saya masih jadi guru kecil. Nah, itu Profesor Dr. Cecep Darmawan SPD SIP SH MH MSI. Insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama kita semua. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bicara tentang korupsi memang sangat menarik. Lantas kadang-kadang kita membenci korupsi, tetapi kadang-kadang juga kita seringkali terlibat di korupsi gitu. Kita benci korupsi karena kita kebagian, karena kita tidak kebagian. Kadang-kadang ada istilah gitu, itu disampaikan oleh Cak Nun dalam sajanya. Kami membenci korupsi karena kami tidak kebagian. Begitu kata Cak Nun katanya. Dan saudara-saudara, saya seringkali satu saat menonton ada salah seorang tersangka koruptor itu. Anehnya, para tetangga, teman-teman, sahabatnya berdoa semua. Memang tidak jelas siapa pelaku korupsi ini, dan bagaimana korupsi ini, dan kenapa kita harus membenci pada korupsi, para koruptor itu. Hari ini saya ingin mendengarkan nih sahabat saya, Bapak Fauzan Rahman selaku pendiri LSM GMBI. Kita tahu sekali bahwa LSM GMBI ini sebuah LSM yang didirikan oleh beliau yang sangat dari sejak awal pendiriannya mendengung-dengungkan anti korupsi, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Bahkan beberapa pejabat daerah pun pernah diseret, didemo dan dimasukkan dan jadi tersangka oleh gerakan-gerakan LSM GMBI. Kami persilakan barangkali Pak Fauzan, bagaimana tentang korupsi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jabat Erat GMBI. Jabat Erat. Mungkin mari kita sebelumnya, saudaraku yang hadir di sini, sambil kita nunggu narasumber utama. Tapi karena ini ada live streaming, saya minta sedikit, takutnya sedikit salah kalimat kan suka dibesar-besarkan. Ini bukan Habib, mohon maaf, itu panggilan aja dari keluarga besar. Oh, siap. Ya biasa, lelucon. Siap. Jadi jangan sampai ini live
live biasa dintar dijadikan undang-undang ITE. Siap. Ini bahaya sekali. Jadi di GMBI, di Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang saya dirikan, pertama langkahnya adalah rasa kepedulian. Rasa kepedulian terhadap persoalan hukum yang notabene persoalan hukum ini sudah dianggap menjadi kuat pada waktu itu. Tahun 2002, persoalan terjadi korupsi di Gedung Sate pada waktu itu, persoalan coupling gate. Jadi coupling gate ini banyak orang yang sampai mengusung tapi tidak ada satupun yang terjeblos atau terjerat oleh kasus yang disebut coupling gate. Nah, dari situlah saya melihat bahwa saya berpikir pantas sekali kalau LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ini konsen di dalam hal sosial kontrol. Nah, akhirnya pada waktu kedewasaan ini sampai hari ini dewasa, bahwa GMBI ini mempunyai 6 fungsi. Pertama, fungsinya adalah konsolidasi gerakan atau sebut konsolidasi organisasi. Kedua adalah sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial kontrol, dan mekanisme pengamanan. Dalam hal kita sosial kontrol di dalam hal korupsi, saya menganggap bahwa korupsi ini adalah sudah menjadi bahaya laten pada saat ini. Jadi bahaya laten ini adalah bahaya yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting sekali untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bahaya laten korupsi itu sangat berbahaya. Walaupun kita sadar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Idat bahwa tentang persoalan siapa yang korupsi, di mana korupsi ini jika orang yang sudah korupsi kok dilulukan. Nah, ini terjadi memang. Nah, inilah kadangkala kita juga sangat mengherankan sekali. Saya tahun 2009 kalau tidak salah, saya pernah mengatakan bahwa yang melakukan korupsi di atas 1 miliar sudah aja hukum gantung. Jadi supaya ini menjadi dia itu kapok. Nah, tapi itu tidak berhasil karena persoalannya bangsa kita ini selalu dikait-kaitkan dengan HAM. Nah, sekarang yang lagi sekarang ini bahwa korupsi ini sudah menjadi hal yang sangat biasa. Percaya tidak percaya bahwa kadangkala masyarakat juga ikut terlibat dalam menciptakan korupsi. Apa yang saya katakan ini juga bisa kita lihat. Mulai dari pembuatan KTP. Mulai orang itu sulit membuat KTP, bikin lancar, ya masyarakat itu juga memberikan kelancaran. Nah, itu juga bagian daripada adalah bahaya laten korupsi sebetulnya. Ini tercipta begitu saja sehingga masyarakat tanpa disadari, tanpa sadar, bahwa masyarakat itu juga melibatkan bahwa korupsi ini menjadi hal biasa. Ini dari tatanan kehidupan yang kecil. Maka saya katakan bahaya laten korupsi adalah bahaya yang sangat berbahaya bagi anak cucu kita. Maaf, Pak Pujan. Pada tahun 2002 itu terjadi korupsi coupling gate dan kemudian pada saat itu tidak ada dianggap oleh Pak Pujan tidak ada yang terjerat dengan korupsi. Pada saat itu dengan pergerakan Pak Pujan pada waktu itu akhirnya ada yang terjerat, Pak. Gerakan pada tahun 2002 itu. Jadi satupun dari kasus coupling gate yang mengatakan tentang satu orang mendapatkan 250 juta. Subhanallah. Per coupling pada waktu itu tidak ada satupun yang terjerat. Padahal gerakan ini sudah begitu masif pada waktu itu. Mengapa demikian? Nah, inilah yang menjadikan bahwa mengapa GMBI itu harus terus bergerak, karena dari awal ketika kita menyuarakan persoalan korupsi ternyata sulit sekali untuk menembusnya. Sekalipun itu sudah terperiksa pada waktu itu. Sudah pernah terperiksa sampai tingkat kejaksaan tinggi di Jawa Barat. Tapi ya saya kurang begitu paham, mungkin yang sekarang banyak. Jadi kasus coupling gate ini jadi inspirasi bagi Pak Pujan. Betul. Untuk gerakan LSM GMBI ini. Betul. Pada waktu gerakan LSM GMBI, Pak Pujan dengan ide inspirasi itu bergeraknya dengan jumlah berapa orang, Pak? Jadi pada waktu itu saya menggerakkan orang itu mesti dalam tahapan
saya mengajak dan terus terang aja, saya harus terbuka. Pada waktu itu saya jual tanah, jual kebun, karena saya ingin melihat bahwa pada waktu itu harus ada yang terjeblos. Saya mengajak orang-orang sangat sulit pada waktu itu. Sehingga dari hasil penjualan itu, saya ajak orang-orang di sekitar kampung saya pada waktu tempat lahir saya, Sekeloa. Ya, saya ajak untuk mereka bergerak, tapi ternyata tidak bisa begitu masif karena itu keluarnya bukan dari hati nurani. Nah, dari sejak itulah saya terus membangun diri saya untuk terus konsen. Salah satu GMBI adalah sebagai awal untuk membesarkannya adalah bagaimana menghantam para koruptor. Dari situ mulai timbul ada satu ikatan persaudaraan. Dan alhamdulillah, jadi gerakan ketika kita gerakan yang masif dalam menembus para koruptor, melaporkan begitu tekanan masif, dan alhamdulillah banyak yang kita pernah lakukan. Dan akhirnya banyaklah yang terjerat karena gerakan kita. GMBI. Artinya bahwa saya jujur tahun 2002 mengajak orang itu harus dengan ada kompensasi. Saya memberikan uang makan, uang ini. Tapi setelah tahun 2003, gerakan ini menjadi gerakan ikhlas. Karena mungkin mulai ada rasa kepedulian masyarakat tentang persoalan korupsi. Tentang persoalan begitu penting kita harus melawan para koruptor. Kenapa? Karena saya melihat bahaya korupsi atau yang disebut bahaya laten korupsi ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini sangat beresiko sekali. Jadi maka saya konsen sekali. Dan sejak itu saya konsen. Oke. Orang mendengar, melihat, memantau bahwa GMBI seolah-olah kayak tagline-nya sangat anti dengan korupsi, gerakan-gerakan anti korupsi dan sudah dilakukan. Tadi Pak Paujan menyebutkan bahwa salah satu kenapa korupsi terjadi sangat masif di negara kita, di bangsa kita, itu dikarenakan ada masyarakat kecil, contohnya ngasih suap ketika bikin KTP. Cuma persoalannya kalau nggak kasih suap, bikin KTP nggak jadi Pak Paujan, gimana tuh? Ya inilah artinya bahwa persoalan ini juga akan menyangkut masalah moral. Jadi inilah bangsa kita ini, saya harus mengatakan apa adanya, bahwa mohon maaf beberapa oknum mungkin ya, oknum PNS atau ASN, kalau sekarang ASN. Kalau dulu saya nyebutnya ada PNS, terus sekarang ASN. Sekarang mungkin saya sebagai masyarakat sipil melihat karena sudah merupakan kehidupan yang begitu sudah umum, sehingga bahwa hal itu sendiri tidak dianggap sebagai penyuapan. Jadi sudah dianggap bahwa ini adalah sebagai imbal jasa, bahwa ini rasa terima kasih. Padahal dengan ucapan rasa terima kasih, dengan rasa imbalan itu, padahal mereka sendiri sudah mendapatkan porsi daripada gaji sebagai tupoksinya. Nah, berarti tingkat kesadaran ASN yang pada hari ini ikut serta menciptakan terjadinya satu tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu dengan pola seperti itu jadi budaya, akhirnya jadi nggak budaya. Bang Bidel, mohon maaf, tadi sampaikan oleh Pak Paujan barusan tadi tentang ada seolah masyarakat ini sudah jadi ya dididik, ada ngasih suap, ucapan terima kasih. Dari sisi hukum, apakah ucapan terima kasih itu hal yang biasa atau itu juga itu masuk undang-undang apa gratifikasi atau gimana? Silakan Bang Bidel. Silakan. Kalau Bang Bidel tentang ada mau disampaikan dulu tentang korupsi ini, silakan. Ya, saya hampir saja berkesimpulan bahwa korupsi di kita ini tidak bisa diberantas. Tadi Ketua Umum sudah menceritakan riwayat pergerakannya dalam memberantas korupsi dan motif untuk melawannya, kata
akan tetapi kan hingga saat ini tidak ada perubahan. Hampir tidak ada perubahan. Pemerintah secara sistematis melakukan pendekatan kesejahteraan dengan meningkatkan gaji pegawai negeri, juga tidak berubah. Ya, saya juga pesimis dengan pemberatan ancaman hukuman, misalnya seperti hukuman gantung. Itu juga tidak akan membuat mereka lebih berwaspada. Kenapa? Karena sebenarnya hukum di kita itu hanya sandiwara. Hukum hanya sandiwara, tidak ada keinginan sedikit pun untuk menciptakan nilai-nilai moral dalam hukum. Malah saya melihat ada transformasi. Ini kalau ini bicarakan transformasi gerakan pemberantasannya ya. Kita belum membahas ke sana karena narasumbernya belum. Transformasi korupsinya pun terjadi. Ya, transformasi pelakunya. Jika sebelumnya kita berpikir bahwa korupsi itu hanya mungkin dilakukan oleh birokrat, itu era Orde Baru. Birokrat kan? Orde Baru. Orde Baru. Oke. Jadi awam berpikir bahwa, dan mungkin benar asumsi bahwa birokrat lah simpul utama dari korupsi. Lalu kita masuk ke era demokrasi. Maksudnya gini, mohon maaf. Bisa dijelaskan nggak? Jadi transformasi gaya bentuk korupsi zaman Orde Baru kemudian masuk ke Orde Reformasi. Itu ada perbedaannya seperti apa? Ini saya mau jelaskan. Boleh. Saya melihat ada 3. Kalau zaman Orde Baru, korupsi itu ada di kekuasaan birokrasi. Oke. Ya, saya singkat aja. Kemudian kita masuk ke tahap demokratisasi. Reformasi maksudnya? Ya, reformasi, yaitu reformasi. Korupsi itu sebagian besar dilakukan oleh para politisi. Residunya masih ada sampai sekarang, politik. Akan tetapi ada lagi tahap berikutnya. Ketika terjadi kemapanan hukum, aparat penegak hukum menjadi simpul korupsi. Dan itu terjadi, mau Bang Fidel biar suaranya kedengaran sama pendengar. Maaf, dipasang Pak Fidel. Dipasang aja di sini Pak Fidel. Agak apa? Mungkin kurang ini. Boleh. Udah? Nah, silakan. Saya ulangi. Saya melihat ada 3 transformasi pelaku korupsi. Dari Orde Baru. Ya, dari birokrasi bergeser ke partai karena hebohnya civil society dalam bentuk partai, LSM, dan kemudian media massa. Ya, sementara aparat penegak hukum waktu itu masih gamang. Dan itu kan transformasi dari pemisahan polisi kepada dari TNI. Kemudian aparat penegak hukum kan selama Orde Baru kan tidak mandiri karena ada di bawah komando mayoritas tunggal, dalam hal ini tentunya ABRI kan waktu itu. Setelah itu, setelah era partai-partai civil society, sekarang eranya penegak hukum. Maaf, sepotong lagi. Kalau dari sisi tadi yang sudah dijelaskan, transformasi dari Orde Baru bahwa korupsi zaman Orde Baru itu hanya berkisar di sekeliling para pemilik kekuasaan. Kemudian tadi dijelaskan politisi ketika dia era reformasi, politisi, politik, ASN, dan sebagainya. Jadi jumlah kuantitas zaman reformasi lebih banyak ketimbang di Orde Baru. Lebih banyak dan menyeluruh. Jadi sebenarnya jadi iya, sekarang lebih mengerikan gitu. LSM lebih mengerikan. Sampai Bang Fidel merasa pesimis dan putus asa. Sampai saya akhirnya bersyukur. Maksudnya? Saya bersyukur akhirnya begini, membalik cara pikir saya supaya saya tidak sakit hati. Iya. Oh ya Allah, ternyata negara kami masih kaya sehingga orang masih bisa korupsi, begitu. Saya kembali ke Pak Paujan. Karena Pak Paujan ini selalu pendiri LSM GMBI dan beliau seringkali mengajarkan kepada yang anggotanya untuk senantiasa merasa optimis tentang masa depan. Apakah sepesimis seperti Bang Fidel, Pak Paujan, melihat korupsi yang dianggap kata Pak Fidel sudah sangat masif dan sangat budaya sehingga sudahlah putus asa gitu? Gimana menurut Pak Paujan? Jadi begini,
saya itu dari awal, pertama saya ini orangnya optimis. Ya. Saya optimis karena kita di dalam hidup ini harus punya keyakinan. Keyakinan bahwa kita telah berbuat, sekalipun itu berat. Saya sering menganggap bahwa ketika tetesan air ini, hujan ini saya lakukan pelan satu kali, mungkin tidak akan pernah menghancurkan itu yang namanya batu karang atau apapun. Tapi kalau saya ajak itu sama-sama menghancurkannya bersama-sama dengan burung, anggap aja sebagai burung pipit yang mengambil air, meneteskan dari itu hujannya bersama-sama, dan itu masih terus menerus, lama-lama akan hancur. Nah, artinya Alhamdulillah. Nih saya sambut saja langsung sahabat saya Profesor Dr. Cecep Darmawan. Siap. Sehat. Alhamdulillah. Siap. Pak Prof. Silakan Prof. Wah, langsung Langsung Prof. Siap. Baik. Mohon maaf Profesor, tadi sudah kita mulai bincang-bincang santai tetapi berisi dan penuh makna. Nah, alhamdulillah malam ini kita sudah hadir bersama-sama kita semua para penonton live streaming yang penontonnya kurang lebih ada 7 ribuan Profesor. Alhamdulillah. Dan saya sudah mempersilahkan dari para mahasiswanya Profesor untuk juga menonton acara pada malam hari ini. Izinkanlah saya memperkenalkan nama Profesor Cecep Darmawan biar para penonton mengetahui. Beliau ini sahabat saya di kampus, sama-sama kuliah di IKIP. Namun beliau sudah jadi Profesor Dr. Cecep Darmawan SIP SH MH SA. Saya bacakan aja, izin Pak narasumber lainnya untuk saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah guru besar ilmu politik di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI dari 2016 sampai 2020. Kemudian pengalaman pengerjaannya seabrek nih, saya bacakan ya sebagian lah. Sekretaris 2 semuanya. Enggak apa-apa, saya bacakan ya. Sekretaris 2 Pengurus Pusat Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia Pergubi 2017 sampai sekarang. Rektor Universitas Subang 2011 sampai 2012. Receiver atau Mitra Bestari Jurnal Geopolitik Lemhanas RI. Wakil Ketua pada Pusat Kajian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan UPI 2018 sampai sekarang. Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018, dosen non-organik Sesko TNI sejak 2002 sampai dengan sekarang. Dosen non-organik Sesko Angkatan Udara 2013 sampai 2017. Widya Suara Polri, dosen Sespimti Polri. Waduh, dosen Sespimti. Dosen mau jadi jenderal kalau nggak salah. Pakar pada berbagai kajian Sekjen Dewan Ketahanan Nasional RI, Watanas Jakarta sejak tahun 2002 sampai sekarang. Pakar pendamping pada penyusunan beberapa naskah akademik rancangan undang-undang pada Badan Keahlian DPR RI 2018 sampai sekarang. Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Wilayah Jabar 3 tahun 2018. Tim Penatar Nasional Bela Negara dan penyusun modul bela negara Dewan Ketahanan Nasional bersertifikat Wamtanas dan LAN Republik Indonesia 2019. Penatar dan penulis modul PKP dan PKA Lembaga Administrasi Negara LAN RI 2019. Tenaga ahli Gubernur Jawa Barat. Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UPI dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Aduh, banyak besar. Berat. COVID ya. Penghargaan yang pernah diraihnya, saudara-saudara, para penonton, pemirsa, penghargaannya diantaranya penerima penghargaan Syat Lancana Dwitya Sitya dan di Panglima TNI 2008, dosen berprestasi peringkat 1 tingkat UPI, peserta dosen berprestasi nasional dan lulusan terbaik Magister Hukum STHB. Wah, karya tulis ilmiah yang pernah ditulis seperti buku dan ETS setahu saya sudah sangat banyak. Nah, beliau juga adalah sering kali tampil di TV One, CNN, Kompas TV, CTV dan Trans TV dan lain-lain. Juga tampil di berbagai acara kegiatan partai-partai
yang mengundang berbagai partai, baik itu partai Golkar, PKS, Demokrat, dan mungkin satu lagi dari Partai Gelora. Baik, Pak Profesor, sahabat saya Pak Cecep, tadi kita sudah mulai berbincang-bincang tentang korupsi. Saya ingin mendengarkan dari Pak Cecep yang ingin disampaikan, karena sebab biar tidak salah. Korupsi teh seperti apa sebenarnya korupsi itu, gitu. Sebab di Indonesia saya ada orang yang sudah tersangka korupsi didoaan, berdoa, pada berdoa bersama-sama, mudah-mudahan gitu Bebas. supaya bebas gitu lah, Diabring-abring gitu, diabring-abring sampai ada yang pakai baca Quran gitu, saking karena dianggap tidak jelas gitu apa korupsi dianggap koruptor itu oleh sebagian orang dianggap dewa, tapi sebagian orang mungkin membenci. Nah, tidak jelas, dan Pak Cecep Darmawan akan menjelaskan tentang transformasi gerakan anti korupsi dalam konteks bela negara 4.0. Kami persilakan sajalah karena silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Saya merasa terhormat ya, sesungguhnya diundang oleh Kang Fauzan. Ini rekan lama saya, Kang. Ya. Cuma beliau kemana-mana saya pantau juga luar biasa. Kang Ida tuh teman saya di S1. Ya. Cuma lebih senior kelihatannya kalau lihat di penampilan. Kang siapa punten? Fidel. Pak Kang Fidel. Fidel. Sebenarnya sering ketemu. Iya. Dulu aktivis beliau tuh. Iya. Termasuk di KNPI. Betul ya, Kang? Iya. Kang Fidel ini. Ya baru jumpa lagi sekarang. Dan kawan-kawan semua di seluruh tanah air ya, khususnya para kader GMBI, ada para mahasiswa saya juga kelihatannya Bang Fauzan. Siap. Ya, dan rekan-rekan setanah air, kami mengucapkan salam sehat buat semuanya ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu di Republik kita. Amin. Nah, malam ini bincang kali ini sebuah kehormatan. Mohon maaf saya agak terlambat ya. Saya terus terang agak awam ke daerah sini, apalagi di malam hari gitu ya. Jadi tadi ngatok juga Kang Idat Siap. kemana-mana. Kayaknya yang ngejemput saya nggak tahu di mana juga. Saya sempat ragu parkir di depan situ. Jadi apa yang ini bukan? Iya katanya. Nah, saya sebenarnya sudah nyiapkan PPT tulisan sedikit lah ya, kaitan dengan transformasi gerakan anti korupsi ya dalam konteks bela negara. Jadi intinya kalau bicara korupsi itu kan kalau merujuk aturan sebenarnya 4 hal saja. Ya, 1, ada perbuatan melawan hukum. Ya, memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain. Ya, syaratnya tuh. Ya, yang ketiga, merugikan keuangan negara. Yang keempat, merugikan perekonomian negara. Nah, berarti kalau gitu harus 4-4-nya dong, Kang. Oh enggak, kalau korupsi salah satu saja bisa. Ya, banyak kan dia tidak memperkaya diri, orang lain yang kayanya, dia hanya marap, hanya nanda tangan. Itu kan perbuatan melawan hukumnya. Ya, dirinya sendiri tidak menikmati hasil korupsinya itu. Jadi ini yang perlu hati-hati. Bahkan saya menemukan di pasal sekian di Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi seorang pejabat yang turut serta ya mengesahkan sebuah dokumen keuangan negara, dia bertanggung jawab terhadap substansi yang ada di dalamnya. Korupsi itu kan? Korupsi. Itu seringkali pasal yang dikenakan oleh jadi delik oleh kejaksaan. Jadi Ntar boleh kita nanya. oh boleh. Siap. Boleh. Kan ahlinya. Malam ini Pak Cecep acaranya adalah bincang-bincang santuy tapi bermakna. Iya. Nah, saya ingatkan juga ya dari nasihat Lord Acton misalnya, ya, power tends to corrupt. Ya, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Ya. Apalagi kekuasaan yang absolut pasti nyelewengnya. Ya, kata dia gitu. Makanya perlulah adanya badan pengawasan, adanya pengawasan dari mana saja. Kalau di pemerintahan kan ada inspektorat yang internal, ya. Kemudian juga ada BPK, BPKP. Ya. Nah, ada juga pengawasan
Panmas, pengawasan masyarakat, termasuk gerakan GMBI. Itu bagian dari gerakan pengawasan. Nah, kita kadang-kadang agak lemah nih ya dari sisi pengawasan masyarakat. Gitu. Makanya sesungguhnya gerakan GMBI ini dalam rangka mengawasi ya, dalam rangka apa? Untuk good and clean governance. Yep. Ya, good and clean governance. Dia menjadi pilar ya dari civil society. Yep. Makanya kalau Lord Acton mengingatkan power trends to corrupt itu ya harus diawasi. Kalau enggak, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya orang ada khilafnya kalau nggak diawasi. Tuh satu poin. Kemudian yang menarik itu sebetulnya pandangan beberapa ahli, agent misalnya ya, menyebut apa itu korupsi? Abuse of public official for private profit. Nah, ini menarik tuh, ya. Jadi abuse of public official. Abuse of power itu kan korupsi. Nah, tapi diartikan abuse-nya of public official. Jadi itu penyalahgunaan jabatan-jabatan publik. Bisa jadi dia tidak menikmati hasil dari penyalahgunaan jabatannya. Secara materi Kan tadi yang 4 hal tadi. Ya, tidak harus 4-4-nya, salah satu saja sudah dianggap korupsi. Gitu. Ya, abuse of public official for private profit, untuk keuntungan pribadi. Pribadi itu bisa orang per orang, bisa badan atau lembaga ya, atau korporasi. Gitu. Jadi penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi. Tapi juga ternyata saya melihat ada 2 hal ya, 2 hal pokok lah penyebab korupsi itu. Ada penyebab dari dalam, Kang Idat. Ya, Kang Fidel juga mungkin mengetahui betul lah ya, bagaimana orang karena rakus misalnya, karena hedonis, karena pragmatis, ya, karena cari jalan pintas, termasuk karena gaji kecil. Bisa, ya, walaupun itu bukan satu-satunya jalan. Kalau dia imannya tebal, nilai sosialnya tinggi, kontrol sosialnya baik, mungkin tidak. Ya, tapi dari diri moralitas pragmatis mungkin. Hedonis, jalan pintas, mungkin juga karena gajinya kecil memungkinkan, ada potensi gitu ya. Tidak selalu, tapi potensi itu memungkinkan. Namun banyak juga yang gajinya gede juga korupsi. Betul. Tapi berarti bukan dari dalam. Kalau itu kebanyakan dari unsur luar. Apa? Tempat kerja, organisasi, budaya permisif, korupsi berjamaah. Ya, itu bagian dari lingkungan dari luar. Jadi 2 penyebab utama ini yang memungkinkan seseorang bisa terjerembab korupsi. Oke. Ya. Nah, sekarang apa saja karakter korupsi? Saya menemukan beberapa teori. Pertama, korupsi itu endemik, belum pandemik ya, endemik. Kalau pandemik mendunia. Kalau pandemik ya lokalitas. Tapi kalau seluruh dunia sudah menemukan gejala korupsi yang umum, bisa jadi pandemik. Ya. Tapi menurut saya sih masih endemik karena oleh bagaimanapun walaupun korupsi ada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi bukan berarti seluruhnya koruptor. Tidak, ya. Makanya masih endemik, ya, lokalitas gitu. Yang kedua, kalau dibiarkan itu korupsi tidak terkendali. Terus saja jadi semacam bola salju, ya, menggelinding kemana-mana kalau dibiarkan. Kemudian cenderung juga korupsi itu sistemik dan sistematis. Sistematis dari mulai proses perencanaan, ya, yang melaksanakannya, eksekutornya, kemudian yang mengawasinya, oknum lah, semua oknum saya sebut. Nah, itu yang disebut dengan ya, sistematis. Kemudian korupsi juga seringkali seperti gerakan clandestine, gerakan bawah tanah. Orang menyebutnya, maaf ini agak kasar ya, seperti orang kentut. Ya, ketahuan baunya, tapi siapa yang kentutnya sulit diketahui. Gitu. Jadi seperti itu orang menyebutnya ya. Nah, kalau saya sebutnya clandestine. Clandestine itu ya gerakan bawah tanah. Tahu-tahu meledak aja ada kerugian negara miliaran, triliunan. Ya, gitu. Beberapa kasus kan sering iktp kan seperti awalnya nggak ada apa-apa. Jiwasraya itu Jiwasraya kan nggak kelihatan dari awal, tahu-tahu meledak. Itu clandestine gitu. Kemudian korupsi juga biasanya menjadi katalisator bagi kejahatan lainnya. Orang dapat hasil dari korupsi, biasanya hasilnya itu, maaf ya,
seringkali juga dijadikan untuk kejahatan lain. Ya, untuk perilaku yang immoral. Seperti misalnya sudah dapat korupsi, akhirnya dapat main perempuan, Nikah lagi gitu. lain konteks kalau Itu bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Melacur. Oh. Judi. gitu. Atau mungkin untuk membiayai praktek-praktek ilegal. Nah, memang teorinya begitu, hasil korupsi itu seringkali menjadi katalisator dan fasilitator Untuk kejahatan lainnya. bagi kejahatan lainnya. Gitu ya. Pakai kemaksiatan, pakai kejahatan, atau mungkin pakai korupsi berikutnya. Diambil jadi kayak ngajul buah gitu. Diajul lagi gitu, jadi diambil gitu. ngebangun jaringan. Iya. Nah, saya coba lihat-lihat di modul KPK ya. Jadi KPK menyebut ada prinsip-prinsip anti korupsi. Ya, kata KPK, prinsip yang pertama itu akuntabilitas. Ya, saya mengartikan sih akuntabilitas itu bukan hanya akuntabilitas formal. Ya, kalau KPK menyebutnya akuntabilitas kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan itu akuntabilitas formal. Sesungguhnya ya, yang harus diwaspadai oleh kita semua secara formal kadang-kadang akuntabilitas itu bisa benar. Tapi ada lagi satu yang disebut akuntabilitas moral. Gitu loh. Administratif, pelaporan administratifnya benar, tapi sesungguhnya ya, misalnya substansinya belum tentu benar. Nah, itu akuntabilitas moral maksudnya. Gitu. Nah, yang kedua transparansi menurut KPK. Ya, betul. Semakin terbuka, semakin transparan, semakin kecil peluang untuk korupsi. Gitu ya. Yang ketiganya KPK menyebut ya prinsip anti korupsi kewajaran. Ya, penganggaran yang sesuai kebutuhan, tidak di-markup, tidak di-markdown untuk pendapatan, nggak di-markdown ya, untuk pengeluaran tidak di-markup. Nah, itu sesuai kebutuhan. Kemudian bagaimana kebijakan dan kontrolnya. Nah, oke. Nah, bagaimana sebenarnya upaya pencegahan dan penindakan ya. Jadi ada upaya pencegahan dan upaya penindakan. Kalau pencegahan, kelemahan di kita seringkali seperti KPK saja, nama KPK saja Komisi Pemberantasan. Kalau pemberantasan itu sebetulnya lebih represif, bukan preventif. Betul. Walaupun di dalamnya ada fungsi-fungsi pencegahan. Tetapi saya katakan gini, saya riset di beberapa negara yang dikaji lah gitu ya, negara yang relatif bersih dari korupsi dengan sistem pendidikan yang bagus, ternyata punya korelasi yang signifikan. Jadi semakin sistem pendidikannya baik, semakin menghasilkan masyarakat yang baik dan pemerintahan yang baik, yang bersih dari korupsi. Jadi kalau gitu, korupsi itu bisa jadi dihasilkan dari sistem pendidikan yang buruk. Pendidikan. Ya, sistem pendidikan. Nah, saya mau bicara kenapa begitu, karena itulah sebetulnya hulunya. Kita bersihkan korupsi itu di hilir. Penegakan hukum, ya. Gitu yuk. Ada korupsi dihukum. Nah, di penjara. Nah, itu sebenarnya di hilir. Di hulunya itu sebetulnya apa? Sistem pendidikan, sistem budaya, ya. Gitu, sistem kemasyarakatan harusnya ini dibangun. Sehingga orang tuh mau korupsi aja malu sama orang lain. Itu bukan hanya supaya nggak ketahuan tidak dihukum, tapi malu. Ya. Oke. Jadi kalau represif hanya sekedar law enforcement, penegakan hukum ya. Tapi kalau upaya pencegahan itu banyak, memperkuat sistem hukum dan pemerintahan, clean and good governance ya, meningkatkan kontrol publik yang tadi GMBI itu bagian dari kontrol publik. Kemudian demokratisasi budaya politik ya, semakin terbuka, transparan, demokratis gitu ya, semakin jadi rem ya. Kemudian memperkuat sistem sosial yang adiluhung. Tadi ada rem dari masyarakat ya, kalau korupsi itu malu lah gitu ya. Kemudian pendidikan anti korupsi, dan KPK itu menyebut pendidikan anti korupsi ada 9 nilai. Nilai yang pertama itu jujur. Kalau jujur selesai, sebenarnya nggak akan ada korupsi. Iya. Mudah diucapkan, Sulit. sulit ya, dilaksanakan gitu.
Nah sekarang itu korupsi ya. Nah ada dua topik sebenarnya yang menarik dari. Terus kenapa saya kaitkan korupsi itu dengan nilai-nilai nilai-nilai bela negara? Apa sebetulnya? Kita seringkali mengartikan bela negara itu dalam konteksnya militer, TNI, perang, kombatan, angkat senjata. Nggak salah, cuma itu arti sempit. Ya. Kalau merujuk aturan, baik di Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang PSDN. PSDN itu tentang pertahanan negara ya. Jadi pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Undang-undang relatif baru nih ya. Nomor 23 2019 itu bela negara itu apa? Tekad, semangat, perilaku, tindakan warga negara. Jadi dalam hal apa? Baik perorangan maupun kelompok gitu ya. Untuk menjaga tiga hal. Kedaulatan, ya, keutuhan dan keselamatan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu yang berdasarkan itu dan menjamin kelangsungan hidup bangsa masa depan ya, dalam menghadapi berbagai ancaman. Nah gitu bela negara. Jadi bela negara bukan soal TNI saja, bukan soal Polri saja, bukan soal senjata saja, kombatan saja, tapi ini setiap warga negara mempunyai kewajiban. Nah, seperti apa? Kita lihatkan ya. Di konstitusi kita kan ada tuh di pembukaan. Ya. Di pembukaan itu nggak saya cantumkan di sini, tapi di pembukaan itu ada satu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian apalagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjajahan di muka bumi harus dihapus. Terus apa lagi? Terus bahwa Kemerdekaan itu hak. Ketertiban umum. Menciptakan, menjaga ketertiban umum itu ya. Terus apa lagi? Coba yang terpenting. Yang terpenting ya itu di alinea terakhir. Ya, betul. Di alinea akhir. Ya, betul di alinea terakhir. Ya. Jadi menjaga apa? Menjaga kedaulatan negara kita. Itu ya. Kedaulatan. Jadi dengan yang merdeka bersatu. Mendarat adil. Itu yang penting. Jadi bagaimana ya bela negara itu amanah konstitusi. Kemudian di pasal 27, pasal 30. Ya, jadi bela negara itu bukan perintah undang-undang saja, tapi justru undang-undang dasar. Dari awal oleh para pendiri bangsa diamanati warisan. Benar. Ya. Nah, oleh karena itu kewajiban saya bang, kewajiban seluruh komponen bangsa, bukan hanya kewajiban. Ya, saya katakan bela negara itu wajib dan menjadi kehormatan. Penghormatan negara kepada warganya untuk memanggil, gitu loh, supaya kita itu dalam konsep agama ya, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak korupsi itu bagian dari bela negara. Sekarang juga bela negara. Bela negara. Ini Melakukan juga edukasi bela negara. Gitu ya. Nah, ada 4 hal kalau lihat dari peraturan perundang-undangan yang disebut dengan bentuk bela negara. Ada 4. 1 melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya, pasti kalau orang sekolahan pernah. Ya. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Orang menyebut wamil. Saya nulis tuh di sebuah media di Jakarta ya, nasional ya. Antara wamil dan versus bela negara. Beberapa waktu lalu, sebulan 2 bulan lalu. Ya. Saya katakan wamil itu bagian dari bela negara. Salah satu saja. Mengapa Indonesia tidak pakai konsep wajib militer? Saya katakan karena wajib militer itu bagian dari bela negara. Betul. Gitu ya. Dia poin kedua di Undang-Undang Nomor 23 2019. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Nah, ini yang keempat nih yang saya ingin jelaskan. 1 2 3 sudah jelasin. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya Kang Koja nih jadi tokoh ormas ya, punya sekian banyak anggotanya, bagaimana melakukan kontrol terhadap
jalannya pemerintahan supaya tidak korupsi, itu pengamalan keempat. Pengabdian pada profesi. Pengabdian ke profesi. Dan itu bagian dari bela negara. Iya. Jadi gerakan anti korupsi itu adalah bagian dari upaya bela negara. Titik poinnya di situ. Jadi jangan dipisahkan. Ya, orang kan sering lupa. Kita itu sebetulnya negara ini kenapa ribut-ribut, kemarin demonstrasi di DPR juga omnibus ribut. Mungkin karena bela negaranya salah ditafsirkan. Disangkanya di sana nggak ada bela negara. Padahal di situlah bagian dari bela negara yang poin keempat ini. Pengabdian sesuai dengan profesi. Demo boleh nggak boleh, tapi sesuai aturan, tidak merusak. Gitu, simpatis. Ada masalah dialogkan. Ya. Jangan merusak fasilitas, itu uang-uang rakyat juga. Ya. Gitu. Nah, jadi ini poin penting ya. Nah, saya coba merujukan ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nih. Jelas. Ya, mentransformasikan nilai-nilai anti korupsi dalam konteks bela negara. Ya, supaya para peserta yang hadir di talk show ini ya mengetahui ada 5 nilai bela negara. Ya, ini saya rujuk di Undang-Undang PSDN. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ya, undang-undangnya. Ada 5 nilai bela negara dan harus ingat. Saya seringkali kalau natar, saya kan menatar di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ya PNS Indonesia tuh kemana-mana. Kadang-kadang pakai Zoom juga. Saya selalu supaya mudah mengingat 5 nilai bela negara itu dari mulai cinta, sadar, setia. Gini caranya. Ya, cinta itu di sini. Gitu, sadar itu di sini. Setia itu begini. Ya. Kemudian rela berkorban. Gitu. Ya, rela berkorban dan kemampuan awal. Ah, Kang Idat hafal nggak? Coba. Cinta di sini, sadar di sini, setia dulu betul. Setia, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Cinta di sini. Harus dengan jiwa. GMI harus dengan jiwa. Nah, ketum GMI selalu ngajarin. Jadi sebenarnya 5 nilai bela negara sudah diamalkan oleh GMI. Sering, rajin Pak Prof. Jadi di sini tuh cinta apa? Cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air di sini nomor 1. Sadar. Kalau kita sudah cinta, ya, yang jelek-jelek di tanah air kita bukan dibuka keluar, ditutup dan kita perbaiki. Itu cinta. Cinta. Yang baiknya terus kita dorong, kalau yang jeleknya kita perbaiki. Bukan dimedsoskan dibuka keluar negeri, bukan. Kalau cinta itu tutup yang jeleknya, kemudian kita perbaiki. Rasa cinta itu. Karena rasa cinta. Kalau sadar? Kalau sadar terhadap apa? Terhadap bangsa dan negara. Gitu. Sekarang bangsa ini sedang pandemi. Itu kan sedang ada ujian. Nah, bagaimana kita menyadarkan kita dalam posisi itu? Kita tidak boleh berkerumun, harus cuci tangan, harus jaga jarak, ya. Nah, itu bermasker. Ya, saya juga bermasker ini. Kita semua juga bermasker. Ya. Cuma kebetulan talk show aja. Ya, jadi itu sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia apa? Setia pada Pancasila. Pancasila itu sudah final. Orang Gerung menyebutnya sudah finish katanya. Sudah final. Jadi sudah, jangan dibicarakan lagi dalam pengertian nyari-nyari ideologi lain. Sudah itu sudah final. Tinggal sekarang itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila. Yang utamanya apa? Pancasila kan nilai universalnya. Punya nilai universal. Problem Pancasila itu ketika nilai universal itu diturunkan atau diderivasikan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, kita belum berhasil sepenuhnya. Betul. Ya, nilai Pancasila sudah jangan diutak-atik karena itulah nilai kita. Ya, itu konsensus dasar yang paling utama, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makanya setia pada Pancasila. Itu pokok ya bagi warga negara. Sangat pokok. Nah, tadi saya katakan dinilai apa? Instrumental. Apa nih instrumental tuh? Nilai ideal Pancasila diturunkan menjadi nilai-nilai di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita belum sepenuhnya optimal. Sehingga sekian ratus undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Gitu loh. Ya.
Nah, itu problem di kita tuh. Belum secara sepenuhnya cerdas menurunkan nilai ideal kepada nilai instrumental dan nilai-nilai praksis, nilai keseharian yang kita lakukan. Ya, tadi kan apa nih? Hanya ini naon tadi? Cinta kepada tanah air. Kemudian sadar bangsa dan negara. Kemudian setia pada Pancasila. Rela berkorban. Kemampuan rela awal berkorban untuk apa? Untuk bangsa dan negara. Baru kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan bela negara itu Kenapa di kondisi disebut begini, Pak? karena ini fisik dan mental. Harus kuat. Jadi ini fisik mental. Fisik dan mental. Gitu. Udah ngebela negara mah kudu fisik dan mental. Ya, itu makanya ada olahraga, olah jiwa, olah hati, itu bagian dari itu. Nah, itu nilai-nilai bela negara yang 5 masuk kepada nilai-nilai anti korupsi yang 9. Jadi yang 5 ini ya bagaimana kemudian dicerminkan dalam nilai-nilai anti korupsi. Apa saja? Jujur, kepedulian, mandiri, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan. GMI banyak mengembangkan nilai keadilan. Gitu kan? Tuh, ini bagian nilai anti korupsi. Kejujuran apalagi sesuai gambar. Gambar. Ada semboyan. Betul. Tanggung jawab, kerja keras. Itunya Yang semua di dalam ikrar GMI. Jadi ikrar GMI itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Subhanallah. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga dari KPK itu nilai-nilai integritas. Ya, apa? Yang tadi itu. Jujur. Yang 9 ini ke dalam 3 nilai. Ada nilai integritas, nilai integritas inti, nilai integritas etos kerja, nilai integritas sikap. Dibagi-bagi dari 9 itu. Cocok ya? GMBI. Fauzan gitu, Kapten Fauzan. Ya, nilai karena Pak Cecep ini sudah lama berteman lama dengan Pak Fauzan sehingga sudah bisa gambarkan ini GMI. Oke. Masih ada waktu ya? Masih ada. Tenang aja. Saya boleh minum dulu. Silakan. Ya, santai. Ini minuman antik nih, bukan kuntro ini. Bentuknya kayak Apa ini minum apa nih? Minuman Daun nyang. apa? Senyang. Berarti Bukan. dari bunga ya. Dari bunga, Profesor. alhamdulillah. Ini dari bunga. Telak. Bukan telak. Jadi Telang. ini unik nih karena ini kearifan lokal. Ya, orang kan sering kali minuman tuh Bela negara. Ini bela negara. Bela negara. Cinta tanah Air. Cinta Bela ada di sini. negara. Iya, cinta di sini. Kemudian Rela. setia dulu. Setia. Baru Rela. Korban. Berkorban. kemampuan awal. Wah, luar Iya, biasa. fisik dan mental. Gelut. Oh, ngebela amar ma'ruf nahi mungkar. Siap. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini bagaimana gerakan anti korupsi itu dalam konteks bela negara. Saya menawarkan konsep yang sering orang di mana-mana katakan namanya pentahelix. Nah, apa pentahelix itu? A, B, C, G, M. Nah, gitu aja ngapalinnya. ABC. A, B, C, G, M. Nah, apa A, B, C, G, M itu? A-nya itu akademik, para akademisi, orang-orang kampus. A, B-nya apa? Bisnis. Ya, bisnis kalangan private sector. Ya, C-nya apa? Community atau apa? Civil society. Ya, GMB itu C, community. Ya, yang keempat G-nya apa? Government. Jadi pemerintah itu hanya satu sektor. Ya, dalam pembangunan pun pemerintah itu hanya 20%. Kalau optimal itu pun. Kita kan salah. Misalnya pembangunan itu milik pemerintah. Ya, maksimal hanya 20%. Dan yang C, A, B, C, G, M. M-nya apa? Media. Kita punya media. Ini. Bagus. Ini pentahelix. Nah, ini bagian dari itu, ya. Makanya ada gerakan anti korupsi, gerakan pendidikan anti korupsinya, pendidikan bela negaranya. Yang tadi saya katakan, tujuan akhirnya itu apa? Good government. Smart and integrity citizen. Nah, 3 kata kunci, ya. Good, smart, and integrity. Good. Citizen. Jadi warga negara yang punya integritas, warga negara yang baik dan cerdas. 3 kata kunci. Ya. Good, smart, integrity, citizen. Good, smart, integrity, citizen.
Kalau good, begitu, smart, and integrated citizen. nah, jadi boleh dikutip menjadi bagian dari gerakan gambling dalam rangka ya good, smart, and integrated citizen. Itulah manusia yang bertakwa. Nah, Pak Kiai Idat menyebutnya manusia bertakwa. Kalau di gambling ada Pak Prof. Apa tuh? Jadi kita ini harus menjadi manusia. Ya, Manusia itu adalah makhluk yang berakal, yang punya nilai naluri Ya. untuk berbuat usaha sosial, ya. ya, agar dia itu menilai keikhlasan, agar bisa berakhlak. Jadi bahasa sononya itu good, smart, Smart, and integrity, integrity citizen. Manusia di kita itu. Iya. Jadi setelah di game itu harus digodok menjadi manusia, bukan tidak jadi manusia. Kan kebanyakan sekarang banyak yang bukan manusia. Konsep dulu itu memanusiakan Manusia. Gitu. Jadi good, smart, and integrity citizen manusia insan kamil. Mungkin itu ya Siap. sekedar pengantar. Ya. Ya, mungkin Siap. nanti Makasih. ada dialog. Siap. Ya, Siap. mudah-mudahan Kita minum dulu. bisa- Silakan. Minum dulu, ya, minum. bisa apa? Lebih Ada Ya, musik. Profesor, kita keren lah. hold dulu. Kita akan menyaksikan mendengarkan lagu Musik live. akan musik live akan disampaikan oleh teman-teman dari Majalaya. Kami persilahkan musiknya kearifan lokal juga. kearifan lokal. Kau ajarkan kami berjuang penuh keyakinan dan keikhlasan. Kau pembawa kebaikan dan kau tunjukkan kami untuk jadi pemenang. Jika dulu kau tak ada, kami bukan apa-apa. Jika dulu kau tak ada, Kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Ketua Umum GMBI, ku ucapkan dari hati yang terdalam. Terima kasih Ketua Umum GMBI, pengorbananmu tak terbatas oleh waktu. tak terbatas waktu. Tak terbatas waktu. Tak terbatas waktu. Tak terbatas waktu. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanah GMBI
dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia-Mu ya Allah. Kau embankan amanah GMBI dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. GMBI tumpuan harapan umat, membentuk jiwa setia bela negara, menjawab arus ketidakadilan, menjadi garda kebenaran. GMBI sampai mati, NKRI harga mati, meskipun kita tidak sedarah, tapi kita bersaudara. GMBI sampai mati, NKRI harga mati, meskipun kita tidak sedarah, tapi kita bersaudara. GMBI sampai mati, NKRI harga mati, meskipun kita tidak sedarah, tapi kita Brebes. Brebes mau digini, anggota GWI. Gambaran distrik Brebes, Sabang Solo. 120 distrik. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyanyikan lagu GMBI sampai mati, NKRI harga mati. Ini mungkin lagu ini baru didengar oleh Profesor tentang lagu GMBI. Liriknya bagus. Banyak beberapa judul tentang GMBI. Baik, Profesor tadi sudah menyampaikan materinya tentang transformasi gerakan anti korupsi dalam konteks bela negara, dan kita memasuki season berikutnya di mana kita akan berbincang-bincang secara santai. Ada Pak Paujani, Ketum pendiri GMBI, Pak Fidel, bahkan juga ada teman-teman yang secara langsung menyaksikan, mendengarkan. Ini ada Ketua Kota Bandung, Pak Siswa. Abah Mansur, yang juga tercatat sebagai mahasiswa profesor. hadir pada Nggak kelihatan tadi, gedenya aja kelihatan. hadir kesempatan malam ini, dijamin nilai A lah.
Ini ada teman-teman Lebih yang cakep aslinya kalau di Zoom nggak begini. siap. Baik, barangkali tadi Pak Cecep, Ya. ketika kita sedang berbincang-bincang awal, Pak Fidel ini sempat nyampaikan ke saya, nyampaikan ke kita, bahwa ada semacam perasaan pesimis tentang apakah mungkin korupsi di Indonesia ini bisa berantas, bisa hilang. Tapi sisi lain Pak Wujan menggambarkan tetap beroptimis Ya. untuk satu saat memang korupsi di Indonesia ini akan hilang. Dan dalam bahasa saya, ketika korupsi di Indonesia hilang ini, inilah negara sudah jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, gitu. Nah, barangkali Pak Fidel mau ada yang mau disampaikan. Kenapa sampai pesimis? Silakan saya sampaikan ke Pak Cecep. Sementara Pak Cecep tadi sudah menyampaikan betapa gamblangnya, sistematisnya, sehingga sampai kepada titik yang akhir disebut dengan good, smart, integrity, citizen. Insan Kamil tadi, gitu. Betapa indahnya gitu ya. Polanya dari pendidikan tuh sampai kejujuran, ya, cinta, sadar, setia, pada berkorban, Kemampuan awal. betapa gampangnya gitu sampai muncul insan kamil tadi. Dan ketika manusia-manusia di Indonesia secara perorangan sudah jadi manusia tadi good, smart, integrity, citizen, itu insan kamil tadi atau manusia bertakwa, ya selesai sudah dan pasti tidak akan ada korupsi gitu. Itu dalam bahasa agama disebut dengan kuntum khair katanya. Kamu adalah sebaik-baiknya. Silakan Pak. Silakan menyampaikan rasa pesimisnya ke beberapa masyarakat. Maksud saya begitu. Bukan cuma pesimis, tapi di balik pesimis itu ada rasa optimis juga sebenarnya. Ya, jadi maksud saya begini, menggambarkan pesimisme itu untuk membuat kita berpikir mencari modus yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Terus terang aja Prof, kalau seperti ini ya, target kita good, smart, and integrity citizen itu tidak cocok dengan upaya pemberantasan korupsi. Dia akan bertolak belakang dengan adagium yang di awal, power tends to corrupt, absolutely power corrupt absolutely. Jadi dari mana sumber korupsi itu? Kekuasaan. Sementara bela negara ini ya ditujukannya kepada warga negara, citizen, warga negara. Sementara korupsi sumbernya adalah kekuasaan. Nah, makanya pemberatan hukuman sampai dengan hukuman mati tidak akan menyelesaikan. Pemberatan hukuman sampai dengan hukuman mati, meningkatkan pendapatan juga tidak akan menyelesaikan. Karena itu sudah dimulai dari Gus Dur dengan meningkatkan gaji guru, baru kemudian terjadi secara pelan-pelan DPR semua tetap aja korupsi. Karena dia ada dalam nafsu, nafsu benda dan kemunafikan. Korupsi ini bersarang di dua itu. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya kembali kepada dalil yang awal. Menurut saya ini, Prof ya, kekuasaan yang dikontrol. Sumbernya dari situ. Orang yang tak punya wewenang mana bisa korupsi? Tidak bisa memancing orang untuk melakukan sesuatu. Maka saya punya usulan. Di berbagai kesempatan saya katakan. Dan terakhir ini saya katakan dalam kemelut persoalan si Joko Chandra. Apa yang saya usulkan? Perpu. Perpu hanya satu pasal. Hanya satu pasal yang diperpukan untuk merubah undang-undang tentang tipikor. Dulu saya berpikir bahwa semua aparatur korupsi hanya dia yang kena, khususnya dalam hal gratifikasi. Dalam hal gratifikasi, artinya pemberi tidak kena. Karena yang ingin kita jaga kesuciannya itu adalah pemegang kekuasaan. Itu. Belakangan mungkin itu terlalu ekstrim. Dianggapnya terlalu ekstrim. Saya bisa menjelaskan secara filosofi. Kenapa hanya kekuasaan yang harus dikontrol untuk tidak menerima. Misalnya begini, kalau saya memberikan suap kepada Polantas, saya mengadu, maka saya tidak kena. Polantas yang dihajar. Saya memberi suap untuk terbit KTP, saya sebagai warga negara biasa tidak kena. Jadi untuk level tertentu suap itu jangan disamaratakan. Tidak hanya pemberi dan penerima. Karena yang harus dikontrol itu. Jadi kata menurut Pak Fidel ini terakhir saya inginkan supaya yang tidak pemberi tidak dihukum dipidana itu
untuk aparat penegak hukum, karena saya lihat sekarang parahnya korupsi itu ya ada di aparat penegak hukum. Ya. Pegawai negeri tertekan, aparatur ASN tertekan oleh peran aparat penegak hukum ini. Makanya sempat dulu kan mulai dari hampir setiap pemerintahan itu SBY mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol ini, bikin tim tas tipikor. Ternyata juga masih menjadi ajang untuk menekan, kan tadinya tidak percaya bikin tim tas tipikor. Kemudian zaman Pak Jokowi bikin apa, saber pungli. tidak juga, itu semua menjadi ajang kompromi. Kenapa? Karena ini munafik. Setiap kali saya melihat satu banner di instansi, khususnya instansi penegak hukum, karena integritas atau tidak menerima suap, saya merasa membaca ini kok kemunafikan saya nambah satu level. Jadi tiap hari itu nambah satu level kemunafikan membaca ini. Ngomong kosong semua. Slogan, hanya slogan. Jadi oleh karena itu kalau mau yang serius, adopsi. Hanya penerima suap yang dipidana, khususnya di aparat penegak hukum. Baik, oke, cukup. Mohon maaf, silakan Pak Cecep. Ya, Tanggap. Tadi apa yang menarik yang disampaikan oleh jadi, Pak Fidel. Pemikiran Pak Fidel itu bisa jadi itu pemikiran terobosan ya. Meskipun pasti ini perdebatan di para ahli hukum ya. Kenapa? Karena kejahatan itu seringkali tidak tunggal. Mungkin orang yang disuap betul dia itu adalah tindak kejahatan, melakukan gratifikasi, menerima gratifikasi. Tapi kalau nggak disuap kan dia tidak melakukan gratifikasi. Sama halnya kalau dalam pidana itu kan, misalnya orang yang turut serta, dia tidak melakukan langsung, tapi dia turut serta. Nah ini juga kan pasalnya satu yang melakukan gratifikasi, satu yang menerima gratifikasi. Itu perdebatan lah panjang. Tapi terlepas dari itu saya setuju dari soal pemberantasan korupsi untuk diawasi kekuasaan itu. Saya setuju banget. Ya, begini, jangan-jangan korupsi itu yang tadi saya sebut belum pandemik tapi endemik. Ya, endemik itu gini, awalnya dari misalnya dari oknum-oknum yang ada ya masyarakat yang ingin nyalon di pilkada, misalnya ya, sudah mulai nih bibit-bibit misalnya dari mulai pendaftaran mahar ya. Kalau mahar sih sebetulnya itu ya beda tipis ya antara kos politik dengan ya kan korupsi. Itu memperkaya orang lain. Nah, kos politik dengan korupsi jadi tipis dari sisi itu. Maksud saya gini, ya kalau misalnya dia tadi sudah ada tim-tim sukses, kemudian dia menyuap masyarakat tanda kutip, ya. Money politik lah. Juga money politik, tanda kutip loh menyuapnya. Money politik itu kan sudah berbuat korupsi dari sisi itu. Ya menyuap tanda kutip, makanya saya kata tanda kutip. Dari situ tuh mulainya. Akhirnya aspirasi bodong sebenarnya itu. Ya. Demokrasi bodong karena masyarakat akhirnya oknum lah saya sebut, bukan masyarakat. Oknum itu akhirnya tadi berkolaborasi karena suap dengan money politik. Terpilihlah orang karena money politik. Kang Fidel menyebut tadi kekuasaan. Kemudian bagaimana mengembalikan tadi itu money politik? APBN lah, APBD lah dikeruk. Kan gitu untuk menutupi ini. Kang Idat, Kang Fauzan berapa sih untuk nyalon kepala daerah sekarang? Saya yakin tidak gratis. Gitu. Oke. Jadi kekuatan saya setuju dari soal kekuasaan dikontrol. Nah, bagaimana mengontrolnya? Mungkin hemat saya orang yang ingin pilkada itu kembalikan lagi dipilih oleh DPRD. Ya, perdebatannya memang ini kedaulatan di mana segala macam. Konstitusi tidak menyebut pemilihan langsung kok untuk pilkada. Ya, gubernur, wali kota, bupati dipilih secara demokratis. Kata siapa? Kata konstitusi kita. Tidak dipilih langsung. Kalau presiden, wakil presiden betul dipilih langsung. Gitu. Tapi kalau gubernur, wali kota, bupati dipilih secara demokratis. Artinya mungkin nggak dipilih DPRD lagi? Mungkin. Tinggal sekarang bagaimana kualitas DPRD-nya dan integritasnya diperbaiki, gitu, dikontrol. Pak Cep, tadi mohon maaf,
tadi kita sedang berbincang-bincang dari awal dengan Pak Ketum. Salah satu korupsi di Indonesia itu karena memang budaya korupsi sudah sangat mengakar, bahkan dilakukan oleh masyarakat kecil. Contoh ketika pembuatan KTP kadang-kadang harus. Apakah itu budaya atau kebiasaan? Kalau saya, kebiasaan. Kalau budaya itu sesuatu yang udah jadi kebiasaan. Adiluhung, ya, itu budaya ya. Hal-hal yang baik itu budaya. Oke. Kalau yang tadi itu sebenarnya kebiasaan. Makanya ada para ahli itu menyebut ya, dalam sistem hukum itu tergantung 3 hal. Satu dari sisi substansinya atau regulasinya yang bagus gitu. Kedua, para penegak hukumnya. Kalau di kita ya polisi, kejaksaan dan segala macam. Kemudian yang ketiga budayanya, ini termasuk budaya masyarakat. Jadi bagaimana nilai-nilai anti korupsi tegak kalau 3 unsur ini gitu ya tidak bersatu padu gitu loh. Aturannya bagus misalnya, tapi ada oknum penegak hukumnya sulit. Aturan bagus, ya, penegak hukum bagus, budaya kita yang tadi Kang tidak sebut kebiasaan untuk misalnya uang pelicin, uang rokok, uang bensin di luar hal yang legal, akhirnya juga rusak. Oke, baik. Bapak Ujan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Bab tadi sebelumnya bilang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sama Profesor katanya. Monggo. Saya lebih kepada hal yang terjadi ya, hal yang terjadi, Prof. Ya. Contohnya begini. Sekarang ini ketika orang keluar dari penjara itu dilulukan. Saya pernah lihat waktu zaman kasus koruptor. Ya, koruptor dilulukan. Jadi seperti pahlawan. Oh iya, keluar itu diabring-abring, keluar dijemput, jadi ada anomali ya. Ya. Kondisi itu sudah menjadi tradisi. Ini tanda kutip yang hari ini sepertinya korupsi ini seperti dilegalkan. Contoh, saya menganggap bahwa kenapa saya menganggap korupsi ini seperti dilegalkan? Apakah ini merupakan satu untuk kestabilan negara atau tidak? Saya kurang paham. Contohnya seperti dilegalkan adalah sekarang undang-undang yang sekarang dibuat terjadi. Ya. Apakah tidak mungkin menciptakan koruptor besar? Ketika posisi daerah diambil alih oleh pusat. Ya. Sentralisasi. Iya, sentralisasi. Apakah ini tidak menciptakan suatu bentuk hal koruptor besar? Nah, jadi saya melihat apakah ini korupsi ini adalah bagian daripada penstabilan bangsa atau bagaimana? Ya, contohnya ini semua Direktur BI waktu ditangkap yang orang Garut keluar itu dijemput. Pak Wali Kota adalah wali kota keluar jemput, malah dia abring-abring ke partai. Saya juga bingung gitu. Aneh gitu. Yang notabene ada bahasa bahwa sementara yang keluar dari LP yang kejahatan biasa enggak ya? Oh enggak, biasalah pokoknya mah. Karena mungkin masih banyak uangnya atau saya juga kurang tahu. Yang jelas ada pertanyaan yang di dalam diri saya. Apakah benar korupsi ini untuk bagian menstabilkan bangsa? Jadi kalau tidak ada korupsi, malah negara jadi tidak stabil. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi kalau ada korupsi jadi stabil. Contoh, ini saya orang lapangan. Jadi ketika ada satu dinas, atau jangan sebut dinas lah, ini dari pernah dia menjabat di satu daerah terus masuk lagi ke pemerintahan yang lebih tinggi. Tadi dikatakan oleh Pak Prof bahwa yang menandatangan saja sudah korupsi. Jelas itu anggaran itu ditandatangan sama dia tentang hibah itu. Tapi dianya tidak. Apakah untuk stabilkan supaya ini tidak terjadi kegaduhan? Jadi saya melihat bahwa korupsi ini sepertinya dipelihara gitu. Maka saya selalu di dalam pergerakan
saya mengatakan bahaya korupsi itu adalah bahaya laten korupsi itu sangat berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya sepakat kalimat bela negara. Ya. Jadi kita dari awal selalu mengatakan bahwa kita adalah bagian daripada bela negara ketika kita menyoroti tentang korupsi. Jadi selalu saya katakan itu. Nah, maka ketika kita mengatakan itu, kita jangan mau terlibat dalam hal itu. Nah, saya hanya bertanya tadi, apakah korupsi ini bagian daripada kestabilan negara? Nah, kedua, saya melihat seperti negara orang lain, seperti Kolombia. Kolombia dalam menstabilkan salah satunya ada obat bius gitu kan? Itu. Nah, apakah Indonesia bagian untuk menstabilkan korupsi? Karena dia mau korupsinya tidak ada, mau bersih gitunya. Sigana Indonesia itu berdiri sigana teh. Kemana ada korupsi dari awal? Contoh bikin KTP masyarakat ikut terlibat. Sekarang aja masuk rumah sakit antri, kalau tidak nyecep orang bagiannya nggak kebagian tuh orang BPJS, mungkin ke belakang. Masih yang Jadi untuk daftar aja ya banyak lah. Ya begitulah kondisinya. Gimana Pak Sir? Ya menarik Kang Fauzan ya. Kayaknya diskusinya harus 2 SKS setengah ini. Ini pertanyaan orang-orang pasar sarjana biasanya gitu kan. Jadi antara tadi ya tataran normatif, ya peraturan ideal lah sebenarnya. Tapi realitasnya yang tadi digambarkan. Tapi kalau memang ada yang menyatakan memang korupsi itu bisa jadi ya ada unsur kalau korupsi yang besar nih terus dilakukan di kita bisa jadi memang apa tadi ada trickle down efeknya ya, walaupun tetap ini negatif ya sektor real gitu ya sektor real ekonomi mungkin karena uangnya nggak keluar kan, uangnya di dalam, selama korupsinya dilakukan di dalam, dia muter di dalam, ada itu ya, gitu. Jadi, tapi jangan dianggap itu berarti menstabilitaskan ya, ekonomi negara gitu, nggak boleh diterjemahkan gitu. Udah korupsi di mana-mana supaya stabil negara, nah, bukan gitu. Jadi apa namanya kesimpulannya yang menurut saya salah ya, kesimpulannya bagaimana negara stabil tanpa korupsi, kan gitu idealnya. Negara tetap stabil, ekonomi tetap stabil tanpa korupsi. Bisa? Bisa. Malah justru dengan korupsi, ekonomi malah jadi tidak stabil. Awalnya seperti stabil ya. Sepertinya begitu. Padahal itu akan mendongkrak kepada apa? Kepada produk-produk. Jadi nilai cost ekonominya tinggi. Yang harusnya kita mengekspor misalnya barang yang X rupiah menjadi X plus rupiah. Karena ada unsur-unsur korupsi tadi. Unsur apa? Dari perizinan sudah ada korupsi, keamanan misalnya juga ada korupsi, ngangkut barang juga dikorupsi, segala. Jadi akhirnya high cost ekonomi. Dia nggak bisa bersaing dengan negara luar. Barang-barang kita karena korupsi tadi yang dianggap tadi menstabiliskan ekonomi dianggapnya. Betul ya, secara jangka pendek akan-akan ada pergerakan ekonomi. Tapi secara global ini menjadi racun bagi ekonomi. Gitu kan? Ya. Nah, yang kedua, begini juga saya lihat, ini efek domino. Jadi ketika kebijakan-kebijakan ini ya punya high cost yang tinggi, kemudian menguntungkan sekelompok orang, tapi merugikan sekian banyak orang. Taruhlah gini, gedung sekolah, gedung rumah sakit harusnya sekian lantai. Tapi karena dikorupsi, kualitasnya jadi turun. Betul. Memang seakan-akan menggerakkan bagi yang koruptor dan koloni-koloninya. Ya. Tapi sebetulnya dia mengikat kelompok masyarakat lain yang marginal dan sekian banyak. Nah, itulah yang saya katakan korupsi seperti clandestine, gerakan bawah tanah. Gitu loh. Oke, Profesor. Tadi Pak Bida bilang bahwa korupsi meskipun ada hukuman mati di Indonesia susah. Memang fakta seperti itu memang pandangan. Menurut saya memang harus para penegak hukum itu ya, satu dia harus punya jiwa tadi bela negara.
5 konsep. Kalau penegak hukum ya dan para pemimpin di negeri ini punya jiwa bela negara, insya Allah korupsi bisa diberantas. Insya Allah. Kenapa? Karena masyarakat itu sebetulnya masyarakat yang butuh keteladanan. Tidak butuh banyak teori, tidak butuh banyak pidato. Bicara kesederhanaan, tapi pejabat oknum lah saya sebut ya, bukan pejabat, tapi oknumnya ngadakan di mana-mana dengan pesta pora. Masyarakat nurut dengan amanah dan kesederhanaan sulit. Jadi yang miskin di kita itu sebenarnya keteladanan. Gitu. Ya mau pelatihan anti korupsi sekian ratus ribu kali, tapi prakteknya orang masih ada korupsi dan dilakukan oleh elit, oknum gitu. Ya sulit. Profesor, gitu. saya dapat kabar dari, ya seringkali saya dapat keluhan nih dari para pengusaha kontraktor. Ya. Kalau muda Kang Ida tuh menangkap pengusaha juga. Enggak. Kalau mau dapat pekerjaan dari pemerintah, kalau nggak ngasih uang Ya, dari api atau di awal nggak dikasih pekerjaan, itu juga bagian dari korupsi atau gimana tuh? Ya, nah ini juga kan gitu. Tadi betul Kang Fida. Ya, itu seperti menstabilkan itu gaduh. Kalau tidak begitu gaduh. Gaduh, gandeng. Ribut. Kan ini harus stabil. Jadi Proyek ini kan proyek tadi dikatakan seperti ini gitu. Ini kan ada satu kelompok yang berkuasa, Lingkaran. Nah, kalau kita muncul tiba-tiba, ini bisa membuat gaduh. Makanya sepertinya ini saya katakan, apakah korupsi ini bagian daripada menstabilkan? Saya melihat itu. Contoh ini lapangan, saya kan bicara lapangan. Nih ada satu kelompok yang ini kan di situ ada untuk A, B, C, D, G, F, G, kan itu bagian dari segalanya. Ya. Makanya kalau contoh gini, kalau kita niru beberapa negara ya. Di Cina itu kan dulu korupsinya luar biasa. Ya. Tapi pemerintahnya tegas. dihukum mati kan? Hukum mati. Ah itu. Makanya saya setuju tadi. Hukum mati, weh. Ya, Apa tegas. Nah, satu itu. Terus kedua Singapura. Kenapa hampir zero korupsinya? Hampir ya. Kenapa tuh? Kenapa? Sistemnya dibangun dengan membangun orangnya juga. Mental, moral. Di Singapura itu kan kayak mobil aja. Ada kan plat mobil itu khusus siang, khusus malam, khusus siang malam. Kan karena pajaknya beda-beda. Betul. Ya, apakah orang yang punya mobil platnya untuk malam menggunakan siang nggak? Boleh aja dia gunain. Dicegat nggak polisi? Nggak, biar. Tapi nanti ada peringatan, Ada surat panggilan. rumahnya panggilan. Gitu, supaya bayar. Denda. Gitu. Nah, Pajak. jadi semua sistem nggak dibayar ke aparat, lewat bank. Iya. Transfer. Gitu. Nah, kita Kang Idat bayar parkir. Yakin nggak uangnya masuk negara? Nggak ya? Nggak tahu ya. Nggak yakin. Nggak kan? yakin. Nggak yakin. Nggak yakin. Ya, karena kita tidak tahu kontrolnya uang itu kemana. Nggak yakin. Ya, beda kalau kita bayar e-tol. Sekarang kan e-tol. Ya. E-tol ya. Itu kan berarti sistem. Bisa nggak petugas oknum di situ bermain uang? Nggak bisa. Sulit, nggak Sulit. boleh. Nah, jadi hemat saya, yang tadi juga kayak proyek-proyek yang di awal ada korupsi, Ada segala fee. macam. Coba bikin sistem sehingga antara yang menawar dengan yang ditawar itu tidak ketemu. Ya. Sekarang udah dibikin Sudah. sistem Ya. ULP. Nah, ULP betul. Sekarang tinggal orangnya. Kan tadi sistemnya tuh. Sekarang orangnya, tempatan orang yang berintegritas di situ. Kalau sistem juga hebat, orangnya nggak berintegritas, jadi cari kelemahan sistem. Sebab sistem itu dijalankan oleh orang. Kenapa? Bisa dimainkan sistemnya. Iya. Api we pas pagi gitu parum cenah listrikna dan segala macam gitu. Ya itu kan gitu. Makanya pentinglah edukasi pendidikan tadi saya katakan, Kang. Balik ke pilihan negara Iya, ya. pilihan negara. Membangun sistemnya sebetulnya nggak susah. Asal ada kemauan. Ya, oleh orang pintar gampang. Oleh orang good oleh orang smart itu gampang. Yang sulit itu mencari orang good and integrity. Sampai gini ya, Prof, ada ya celotehan dari orang-orang. Kalau Indonesia ingin bebas korupsi, satu generasi mesti hilang katanya. Ya itu teori amputasi. Ya, tapi apa mungkin? Siapa yang mengamputasi?
Ya, teori amputasi generasi. Misalnya ini pejabat atau PNS usia sekian dibersihkan, gitu ya. Apa mungkin? Gitu ya, secara konsep mungkin saja, tapi secara implementasi Ya, saking. makanya yang paling mungkin itu tadi pendekatannya bersinergis antara pendekatan penindakan ya dengan pendekatan pencegahan. Apa hulunya? Tadi penguatan pendidikan budaya masyarakat segala macam itu diperkuat nih. Tapi juga ini jangan tebang pilih nih penindakannya. Ya, dan harus tegas. Jadi pisaunya jangan tajam ke bawah. Ya, tapi mintul ka luhur gitu. Harusnya kan tajam ke dua-dua. Tapi apakah memang sangat tidak mungkin di Indonesia dilaksanakan hukuman mati itu, Prof? Makanya mungkin tidak mungkin tergantung yang bikin aturan. Yang bikin aturan kan dipilih kita-kita juga ya. Iya. Iya. Jadi sebetulnya ya perwakilan kita di dewan itu cermin kita sendiri ya. Karena kita sendiri yang milih, kan bukan orang lain. Baik, Profesor, kami karena ini juga dihadiri secara langsung, bukan hanya oleh para narasumber, Prof, juga ada Pak Ait, Abah Mansur dan teman-teman. Abah Mansur lah, bicara Abah Mansur. Abah Mansur silakan untuk Live sini. Live. Sini. Kita kan kuliah hari apa? Hari Kamis, hari Jumat tuh. Wah. Kemana jalannya? Oh, ke situ. Wah, enggak aslinya. Wah, ini mau nyanyi nih kalau begini. Ini aslinya mah. Suara merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua, yang lebih khusus kepada para narasumber. Bahwasanya saya telah diberikan kesempatan waktunya untuk berdiskusi atau menyampaikan beberapa pertanyaan yang selama ini saya anggap menjadikan PR, menjadikan keresahan selama ini. Dan alhamdulillah pertanyaan ini mungkin akan saya sampaikan kepada Profesor Cecep. Profesor Cecep, yang mana saya dididik oleh BNPI dari tahun 2006, awal 2006, tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara. Tetapi di dalam implementasi di lapangan kita selalu mendapatkan cedera. Padahal saya dididik di GPI yang namanya bela negara itu dari hal yang terkecil saja. Pertama, menjalankan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat. Salah satu menggunakan atau menjalankan undang-undang tersebut itu bagian daripada bela negara. Tapi kedua, saya diajarkan kembali bahwa kita sebagai sosial kontrol itu bagian daripada bela negara. Tetapi pada dasarnya, ini mohon maaf, saya buka langsung, baik aparat ataupun pejabat yang selalu mencibir, padahal itu bagian daripada bela negara. Nah, yang saya pertanyakan kepada Profesor Cecep, yang jadi persoalan itu di mana? Apakah kurang pemahaman daripada aparat dan pejabat tentang wawasan kebangsaan atau bela negara? Atau memang dia mengesampingkan artikulasi daripada bela negara? Padahal bela negara ini jangankan aparat dan pejabat, toh masyarakat juga tadi disebutkan wajib militer warga masyarakat. Itu bagian daripada bela negara. Nah, ini yang menjadi keresahan. Toh kenapa di saat kita menjalankan sebagai tupoksi, sebagai sosial kontrol, padahal jelas undang-undangnya, lalu tiba-tiba aparat, pejabat selalu mencibirkan tentang artikulasi daripada bela negara. Ini di mana letak persoalannya?
Padahal masyarakat kalau bicara tentang pendidikan ya sangat minim, beda lah dengan aparat dan pejabat. Tetapi kenapa? Ini apa yang menjadi penyebab? Sehingga yang disebut bela negara itu ya paling tidak apalagi dengan teknologi seperti ini selalu kesamping. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibahas mengenai tentang korupsi. Dari mulai saya dididik oleh GMBI, karena sebelum dididik oleh GMBI saya tidak tahu apa-apa. Nukumaha sih makhluk korupsi teh, saya tidak tahu. Nah setelah dididik oleh GMBI, jadi kita tahu. Dari awal tahun 2006 semenjak saya dididik oleh GMBI tentang pemahaman korupsi, itu sebetulnya bukan hanya masalah korupsi saja. Tetapi kenapa pada kenyataannya yang menjadi topik pembicaraan, apalagi tadi Pak Ketum juga mengatakan bahwa korupsi ini menjadi bahaya lagi. Nah, pemahaman saya kalau itu memang bahaya lagi, itu tidak hanya menelantarkan atau memiskinkan pada saat sekarang, tetapi akan disengsarakan, akan dimiskinkan baik anak dan cucu kita yang akan datang. Itu menurut pemahaman saya. Nah, tetapi kenapa di dalam pembahasan dari mulai tahun 2000 semenjak saya masuk GMBI sampai sekarang baik pejabat ataupun aparat yang dibahas itu hanya masalah korupsi. Padahal di dalam bahasa korupsi itu terdiri dari 3 huruf menurut pemahaman KKN. Korupsi, dan nepotisme. Tidak mungkin terjadi korupsi apabila tidak dilakukan nepotisme dan korupsi. Nah, kenapa hanya dibicarakan, hanya dibahas tentang korupsi saja, tetapi pemahaman tentang korupsi dan nepotismenya itu seolah-olah tidak. Apakah memang dianggap tidak penting yang namanya korupsi dan nepotisme? Padahal penjabarannya juga luas. Terus penjabaran daripada korupsi sangat luas. Seperti saya tadi mendapatkan tentang pemahaman tentang korupsi yang tadi dibahas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam korupsi hanya dibahas tentang korupsi, tetapi tidak dibahas mengenai korupsi dan nepotisme. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, mohon maaf Pak Domo, dan saya juga terima kasih atas sudah diberikan kesempatan. Terima kasih. Silakan Profesor. Ya, Abah Mansur. Wah, ternyata aslinya lebih cakep daripada waktu di Zoom gitu ya. Lebih gagah. Nah, dari awal kuliah saya sudah menduga ini pasti orang ormas nih kata saya. Orang LSM. LSM. Ya, terima kasih. Jadi poin pentingnya, kalau pertanyaan pertama artinya gini Kang ya, Mansur. Kita itu belum ada kesamaan persepsi tentang apa konsep tentang bela negara, pemahaman tentang bela negara itu sendiri, gitu. Jangan-jangan memang belum baca juga tuh undang-undangnya. Sama halnya, kita sering demo, apa yang didemokan belum dibaca misalnya kan. Ya, jadi satu itu pemahaman, literasi lah bahasa orang kampusnya ya. Jadi literasi terhadap peraturan kita sendiri kadang-kadang ya belum sepenuhnya paham. Yang kedua ada ego sektoral. Saya katakan bukan aparat tapi oknum. Ya, oknum-oknum tertentu merasa ya tugas mereka itu yang seperti itu, bukan tugas masyarakat. Pada pemberantasan korupsi itu ya tugas bersama. Bukan hanya tugas aparat tapi juga tugas masyarakat yang lewat dengan saya tadi katakan civil society dengan apa? Pentahelix. Ya, Pentahelix itu 5 unsur. Salah satunya community, C. Nah, community itu ya SM, ormas, kelompok-kelompok strategis di masyarakat untuk mengontrol korupsi. Itulah gerakan-gerakan. Dan di semua negara korupsi itu bisa diberantas. Ya, ujung tombak itu dari sebuah gerakan. Bukan dari hanya sekedar komitmen. Gerakan. Harus jadi gerakan. Kalau gerakan sama-sama semua. Gitu loh. Benar. Ya. Kalau pemberantasan dari top down
akhirnya Dan jadi itu berhasil. proyek pemberantasan Korupsi. korupsi gitu. Ya beda dengan gerakan. Kalau gerakan itu ya dari mana anggarannya? Semua bela negara. Betul. Pressure. Pressure. Ya, pressure group. Ya, itu bagian-bagian penting di dalam konsep demokrasi. Pressure group itu bagian penting. Sama dalam Apa pemberantasan lagi korupsi. kuliah apa? Ya. Ya, yang harus Ini dipahami dia. juga Abah Mansur Dosen. ya. Kalau tadi kan apa soal beda pemahaman atau literasi yang kurang. Kedua, ego sektoral. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Yang menganggap bahwa antara society dengan government itu sesuatu yang berbeda. Pada peran di dalam konteks bela negara itu perannya Sama. gitu loh. Undang-Undang Pemerintah 23, bisa salah nggak? 2022. Bisa salah. Kenapa? Ada PT-UN, itu bagian dari bagaimana pemerintah bisa salah. Dari konsep demokrasi itu begitu. Makanya ada koreksi. Tugas kita apa? Tugas kita itu kalau pemerintah benar dukung. Tapi kalau pemerintah salah, kritik. kita ya kritik, beri masukan, luruskan, ini salah nih. Menteri dia bisa ya demo. Nah, kalau tidak, demo itu bagian dari partisipasi. Jadi partisipasi politik, partisipasi publik itu antara lain demonstrasi. Iya. Dan itu dilindungi bukan hanya oleh undang-undang, oleh konstitusi, kebebasan menyatakan pendapat. Gitu. Gimana? Nah, yang kedua belum saya jawab. Ya, kolusi itu bagian dari korupsi. Nepotisme. Nah, kalau nepotisme sebenarnya gini, ya. Kalau nepotis dalam konteks tertentu, tidak dalam konteks negara, orang pasti nepotis. Pasti. Bukan konteks negara ya. Tapi kalau dalam konteks negara jadi nepotisme, ya itu juga bagian dari KKN. Saya ngangkat Kang Hidat bukan karena misalnya kompetensinya, tapi karena kakak saya atau saudara saya tempatkan, saya pejabat publik, Kang Hidat jadi akan jadi pejabat publik apa? Bukan karena kompetensi, tapi karena kedekatan, nepotisme. Nepotisme dalam pengertian yang lebih luas, ya itu sebenarnya menghancurkan negara. Artinya kan supaya stabil, tidak terjadi kegaduhan. Sejangka pendeknya begitu. Iya. Tapi jangka panjangnya sebetulnya gaduhnya negara, rusaknya negara. Mencegah kegaduhan kecil, tapi membuat kegaduhan yang lebih besar. Seperti gini tadi, mohon maaf. Nepotisme itu bisa menstabilkan Dalam jangka pendek. jangka pendek. Tapi kan begini, orang bernepotisme takut gaduh di rumah. Kamu tengah angkat adik saya, aja untuk masuk ke kamar saya. Aduh, kan gaduh. Itu kan jadi pilihan. Itu fakta atau pengalaman. Jadi gaduh kan. Jadi saya melihat sekarang ini karena dianggap sudah menjadi satu bentuk kebiasaan, bukan budaya, kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, terus dilakukan terus menerus rutin semua. Ya, sepertinya korupsi ini udah Jadi ditolerir ya. Iya. Jadi dianggap menstabilkan. Saya selalu ngotot, Prof, dengan kondisi sekarang. Sebentar, Bang, beri kesempatan. Jadi sekarang dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law, saya melihat ditarik nih benang tadi kepada gerakan anti korupsi. Makanya saya bilang kepada teman-teman, kita menganalisa ada 11 klaster yang ada di Omnibus Law. Ada yang 900 halaman, ada yang 1200 halaman. Ini belum jelas. 1035. Ya. Versi terakhir katanya itu, yang 1035 halaman. Nah, berarti ada lagi yang baru, 1035. Saya juga belum tahu. Wah. Dia versi mana. Ya, versinya berarti nambah lagi. Jadi ada 3 versi. Nah, saya menganggap di sana ada satu klaster tentang tanah. Anggap aja tanah. Mengapa saya katakan ini bentuk membangun undang-undang ini ada nilai tujuannya menstabilkan para koruptor? Karena perizinan terhadap tanah itu disentralkan. Jadi tidak ada lagi konsep melibatkan daerah sampai ke tingkat bawah kecamatan, tingkat daerah gitu, sentralkan. Dan itu membahayakan ya Pak Ketum? Iya, membahayakan, artinya bahwa ini akan menghidupkan
koruptor gaya baru. Gitu. Siap. Gitu. Baik, Profesor. Si pelaku korupsi disebut koruptor kan? Ya. Dan koruptor ini sering dianggap seperti memperkaya diri memakan harta. Ya. Memakan harta. Hartanya berarti kalau koruptor bukan harta satu orang kan? Ya. Tapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Harta rakyat. Harta rakyat. Dan pelakunya disebut orang yang berbuat zalim. Ya, Baik. Terima kasih Profesor Cecep Darmawan yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih Abah, terima kasih Bang Fidel, terima kasih Bapak Ujan, dan izinkan saya membacakan sebuah hadis dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang akan ada umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang, dan mereka hingga pahala dianya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dan mereka diambil kepada mereka. Dan setelah habis kesalahan dia pun, kesalahan orang-orang yang diambil hartanya pun diserahkan kepada mereka. Sehingga saya kategorikan pelaku koruptor adalah orang yang akan bangkrut di hari kiamat. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih kepada Saya tambahkan sedikit, karena ini mengenai KKN itu. Untuk kolusinya sudah, Bah, masuk dalam pasal-pasal yang mengatur tentang building, keturutsertaan. Kolusi sudah. Jadi perumusan deliknya itu dilihat dalam pasal-pasal mengenai itu. Nepotisme itu tidak bisa. Ya, karena dia itu susah dirumuskan dalam bentuk delik. Ya, nanti kita bahas Pak Fidel di session berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah akan hadir juga kita pembahasan tentang korupsi di level yang kedua. Menurut saya nggak usah dibahas-bahas lagi korupsi itu, biarkan saja. Siap. Dan nanti kita itu pun jadi pembahasan lagi. Terima kasih Pak, silakan Abah. Ya, Terima kasih Abah. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bang Fidel, terima kasih pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Profesor sekali lagi ucapkan. Terima kasih kepada Bang Fidel, terima kasih kepada Pak Ketum yang sudah memberikan fasilitas. Terima kasih kepada Ibu Aziza dan seluruh kru pada kesempatan malam ini, sehingga kita bisa berdiskusi, berdialog, dan menambah wawasan tentang pengetahuan kita tentang korupsi. Sekali lagi terima kasih, dan saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dikasih ke sana. Bisa dimatiin. Untuk indah
GMBI untuk Indonesia, serahkan jiwa raga, prajurit setia GMBI, pejuang Pancasila. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, prajurit setia GMBI, pejuang Pancasila. NKRI